Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan anak-anak kelas 7 pembahasan bagian yang kedua dari bab suhu dan kalor, yaitu tentang perubahan akibat suhu. Nah, perubahan akibat suhu bisa memuai, bisa menyusut. Nah, kalau pemuaian merupakan peristiwa bertambahnya ukuran benda dikarenakan kenaikan suhu. Nah, umumnya zat padat akan memuai ketika dipanaskan dan akan menyusut ketika didinginkan. Contohnya ketika gelas kaca yang diisi air panas kemudian retak. Nah, kenapa retak? Karena di situ terjadi pemuaian, kan panas ya, itu kena air panas, maka gelas kacanya memuai, tapi karena pemuaiannya tidak rata, maka bisa menyebabkan gelasnya tersebut retak. Kemudian pemuaian rel kereta pada siang hari, dan pemuaian pada keping bimetal. Nah, keping bimetal itu apa? Keping bimetal merupakan lempengan yang tersusun dari dua jenis logam yang berbeda. Nah, pada keping bimetal, logam akan membengkok ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih kecil. Nah, kan keping bimetal ada suatu keping, nah di situ ada dua jenis logam. Nah, pada keping bimetal, jika logam dipanaskan, itu akan membengkok ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih kecil. Kita ambil contoh di gambar sini. Pojok kanan bawah ada keping bimetal dipanaskan. Jika koefisien muai panjang logam A adalah 0,0009 per derajat Celcius dan logam B adalah 0,009 per derajat Celcius, ke arah mana keping bimetal akan melengkung? Jawabannya adalah ke arah logam A. Kenapa? Karena koefisien muai panjang logam A lebih kecil. Gitu. Nah, selanjutnya kita bahas untuk koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, ketika suhu naik 1 derajat Celcius, maka pertambahan panjang setiap satuan pada suatu benda tersebut itu dinamakan koefisien muai panjang. Untuk mencari koefisien muai panjang, kita dapat mencarinya dengan rumus pertambahan panjang per panjang awal dikali kenaikan suhu atau koefisien muai panjang, atau kita bisa sebut dengan alfa. Alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Nah, delta L itu apa? Delta L adalah perubahan panjang. Nah, untuk mencari pertambahan panjang itu gimana? Panjang akhir dikurangi panjang awal. Itu maka bisa jadi rumusnya bisa seperti ini. Alfa sama dengan LT min L0 per L0 dikali delta T. Nah, kemudian dari rumus ini kita bisa peroleh panjang benda setelah pemuaian atau L akhir, panjang akhir. Itu kita bisa menggunakan rumus L0 plus L0 dikali alfa kali delta T. Atau boleh juga L0 dikali 1 plus alfa kali delta T. Nah, kalau seperti ini cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah yang dikurung dulu, yang di dalam kurung dulu. Dihitung dulu, baru dikalikan, baru dijumlah. Kalau yang di sebelah sini, kita lihat yang dikurung dulu. Nah, setelah yang dikurung, itu ada plus, ada kali. Nah, maka yang dihitung yang perkaliannya dulu, baru dijumlahkan ini. Baru setelah itu, kalau yang dikurung sudah dihitung, baru dikalikan ini. Seperti itu. Nah, ini untuk tabel koefisien muai panjang yang sudah diketahui. Nah, kita lanjut untuk contoh soalnya. Ada sebuah aluminium, panjang aluminium pada suhu 30 derajat adalah 100 cm. Kemudian koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Maka seperti biasa ditulis dulu, diketahui suhu awalnya 30 derajat Celcius ditulis. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius panjang aluminium adalah 100 cm. Maka ini adalah panjang awal atau L0 sama dengan 100 cm. Kemudian koefisien muai panjangnya alfa sama dengan 0,00025 per derajat Celcius. Kemudian
hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu akhir. Suhu akhir 80 derajat Celcius. Yang ditanya adalah panjang akhir ya, panjang akhir. Nah, sebelum masuk ke rumus panjang akhir, kita cari dulu delta T-nya. Perubahan suhunya atau pertambahan suhunya dari mana? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 80 dikurangi suhu awalnya 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Ini adalah delta T. Maka panjang akhirnya sama dengan menggunakan rumus ini L0 dikali 1 plus alfa kali delta T. Sama dengan L0-nya turun 100. Kemudian yang di dalam kurung ini dihitung dulu yang perkaliannya dulu, baru dijumlahkan. Nah, ini kemudian sudah, ini adalah hasil akhir panjang akhir dari aluminium tersebut. Setelah dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius, panjangnya jadi segini. Tuh, nah, selanjutnya, selain ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas dan pemuaian volume. Kalau pemuaian luas, berarti yaitu pemuaiannya terjadi pada seluruh sisi-sisinya sehingga bertambah luasnya begitu. Contohnya pemuaian pada lempeng baja. Nah, untuk koefisien muai luas atau simbolnya adalah beta, itu besarnya 2 kali dari koefisien muai panjang. Kemudian pemuaian volume. Kalau pemuaian volume berarti benda yang memiliki 3 dimensi yaitu panjang, lebar, tinggi, sehingga dia mengalami muai ruang. Itu. Nah, untuk koefisien muai volume itu simbolnya adalah gamma. Besar gamma adalah 3 kalinya alfa. Nah, untuk rumus-rumusnya, rumus pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume itu sama, bedanya hanya di koefisiennya saja, simbol koefisien. Untuk pemuaian panjang, simbolnya alfa, luas beta, volume, koefisien muai volume, simbolnya gamma. Nah, selanjutnya adalah pemuaian zat cair dan gas. Nah, zat cair dan zat gas juga akan memuai ketika dipanaskan. Kita bahas untuk contoh-contoh pemuaian zat ya, pada pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk pemuaian zat padat, contohnya rel kereta api yang bengkok karena panas. Nah, di sini kenapa rel kereta api jadi bengkok karena panas? Karena ketika suhunya naik itu rel kereta api akan memuai. Akan bengkok ketika antara rel yang satu dengan rel yang lainnya itu tidak diberi celah. Makanya pemasangan rel kereta api harus dikasih celah biar apa? Biar ketika terjadi pemuaian rel kereta apinya tidak bengkok. Kemudian ini kabel listrik dipasang lebih kendur. Kabel listrik atau telepon yang lebih kendur ketika siang hari. Kemudian bimetal pada alat-alat listrik, kemudian pemuaian pada kaca rumah, kaca jendela, gitu, dan lain-lain. Kemudian pemuaian pada zat cair, nah ini termometer ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Termometer zat cair itu memanfaatkan pemuaian zat cair pengisinya tersebut. Kemudian air yang meluap ketika dipanaskan, nah itu merupakan salah satu contoh pemuaian zat cair. Kemudian pemuaian zat gas, balon yang meletus terkena panas. Nah, di situ kenapa? Karena udara yang di dalam balon itu juga memuai. Kemudian roda kendaraan yang meletus terkena panas. Itu beberapa contoh pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian saya mau ambil contoh satu, kenapa pemasangan kabel listrik atau kabel telepon itu dipasang lebih kendur. Kita lihat kalau siang hari itu memang kelihatan kendur gitu ya. Kenapa? Karena ketika malam hari kabel-kabel tersebut menyusut. Malam hari kan udaranya lebih dingin. Dia akan menyusut, artinya mengkerut ya. Artinya akan mengkerut. Nah, maka kalau dipasangnya lebih kendur ketika siang hari, nanti ketika dia mengkerut atau menyusut pada malam hari, dia tidak akan putus. Karena kalau memasangnya kencang atau biasa pada siang hari, nah nanti ketika malam menyusut malah putus, bahaya. Kalau seperti itu bahaya, maka
kabel listrik dipasang lebih kendur ketika siang hari. Biar apa? Biar ketika malam, ketika dia menyusut itu tidak akan putus. Gitu. Itu saja untuk pemulaian. Semoga bermanfaat untuk bagian yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.